Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya membacakan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Renungan kita berjalan bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan ada yang sudah dilalui, yang kita sebut sebagai sejarah, tapi saat ini disebut sebagai realitas, dan besok atau masa yang akan datang disebut sebagai harapan. Musa sebagai penulis Mazmur 90 ini mengalami masa-masa atau tahapan di dalam hidupnya. Dia hidup selama 120 tahun, lalu meninggal. Tetapi 120 tahun dibagi menjadi 3 tahapan. 40 tahun dia berada di istana, 40 tahun dia berada di tanah Midian, dan 40 tahun terakhir dia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah tahapan kehidupan yang dialami oleh Musa. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maka yang pertama, kita belajar dari Mazmur 90. Kita memiliki kesadaran bahwa memang kita terbatas. Aku terbatas. Gambaran kehidupan manusia yang terbatas digambarkan bahwa hidup ini seperti debu, seperti rumput yang pagi-pagi segar, tapi sore sudah menjadi layu. Gambaran kehidupan kita juga diibaratkan seperti uap di dalam kitab Yakobus. Umur kita dikatakan di sini 70 ataupun 80 tahun, tapi setelah itu akan mengalami kesukaran dan penderitaan. Saudara, Rick Warren menyatakan kehidupan kita diibaratkan seperti sebuah titik di dalam waktu kekekalan. Artinya bahwa kehidupan kita di dunia hanya bersifat sementara, maka mari kita mempergunakan kehidupan yang sementara ini untuk kehidupan yang bermanfaat. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan berarti kita memiliki iman, memiliki keberanian untuk melangkah, bahwa kita meyakini tanpa Tuhan aku tidak bisa, kita tidak bisa. Dan bersama dengan Tuhan, sekalipun ada kesukaran, ada tantangan, ada penderitaan, kita yakin kita bisa melewati perjalanan karena Dia akan menuntun kita. Pasti ada penderitaan, pasti ada salib yang harus kita hadapi. Tapi perjalanan bersama Tuhan tidak mengenal perjalanan mundur, karena kita memiliki roh di dalam hidup kita, terutama Roh Kudus yang memberikan kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan ketika menjalani berbagai masa-masa yang sulit. Dan yang ketiga, bahwa kita diajak atau kita diajar untuk menghitung hari-hari kita, sehingga kita makin bijaksana, memiliki hikmat di dalam hidup ini. Kita diminta untuk pintar berhitung. Tentu bukan menghitung kebaikan sendiri, juga tidak menghitung kesalahan orang lain, bukan hanya menghitung materi atau harta kekayaan,
Tetapi Musa mengajak kita atau mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita, sehingga hari-hari hidup kita tidak terlewat begitu saja. Tetapi hari-hari atau waktu-waktu yang ada, kita pergunakan sehingga itu menjadi kairos, menjadi kesempatan. Kesempatan untuk hidup bagi Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menjadi saksi. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup, tetapi orang yang berhikmat tahu bagaimana mempergunakan kehidupan, tahu bagaimana memilih prioritas. Karena yang terpenting bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita buat selama kita hidup. Dan apakah yang kita perbuat itu berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Tetapi jikalau kita berjalan bersama Tuhan, pastikan bahwa Tuhan pasti menuntun kita di jalan yang benar, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang pasti. Tujuan bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, dan Tuhan terus memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan hikmat, dengan kuasa, dengan karunia-karunia untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.